Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Hoirunisa, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 5A, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas individu saya, mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Pengertian evaluasi kurikulum. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi untuk membantu pengambilan keputusan dan di dalamnya terdapat perbedaan mengenai siapa yang dimaksudkan dengan pengambilan keputusan. Yang kedua, pengertian kurikulum. Kurikulum diartikan dengan penafsiran. Namun demikian, secara umum ada kesamaan yaitu sebagai suatu program pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Awalnya, istilah kurikulum diartikan running course. Berasal dari bahasa Latin kurikulum dan dari bahasa Perancis yaitu courir yang berarti to run. Istilah itu kemudian digunakan untuk sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar penghargaan dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan ijazah. Jadi, dapat dikatakan evaluasi kurikulum adalah sebagai usaha sistematis dalam mengumpulkan informasi terkait suatu perangkat dan rencana dalam pembelajaran untuk digunakan menjadi pertimbangan terkait nilai dan arti kurikulum dalam suatu konteks. Selanjutnya, tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan implementasi kurikulum sebagai suatu masukan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, menjadi landasan atau ukuran keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor yang berkontribusi. Selanjutnya, fungsi evaluasi kurikulum terdapat fungsi formatif dan sumatif. Yang pertama, fungsi formatif. Fungsi formatif adalah fungsi evaluasi dalam memberikan informasi dan pertimbangan terkait dengan usaha perbaikan kurikulum. Fungsi formatif dapat dilakukan hanya saat kurikulum dalam tahap proses pengembangan, yaitu ketika pengembangan dokumen kurikulum belum selesai. Tahap proses pengembangan itulah para pengevaluasi atau para pengembang kurikulum memberikan masukan pada pengembang kurikulum terkait aspek yang sudah memenuhi dan yang belum memenuhi. Sedangkan fungsi sumatif adalah fungsi kurikulum dalam memberikan pertimbangan terkait hasil dari pengembangan kurikulum sehingga fungsi sumatif tidak dapat diterapkan pada saat kurikulum masih dalam proses. Hasil pengembangan kurikulum yang digunakan dalam fungsi sumatif dapat berupa dokumen kurikulum, hasil belajar, ataupun dampak kurikulum. Yang selanjutnya, manfaat evaluasi kurikulum. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang sudah dibuat. Yang ketiga, untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil. Selanjutnya, langkah-langkah dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama, fokus. Bagian pertama dari prosedur yang sangat penting untuk menentukan sifat dari sebuah evaluasi. Adapun langkahnya yaitu identifikasi audiens, mengklarifikasi tujuan evaluasi, dan menjelaskan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, langkahnya yaitu persiapan, meliputi penentuan teknik-teknik dalam mengumpulkan data. Langkahnya yaitu menentukan kapan dan dari siapa informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menentukan teknik dan instrumen yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, implementasi, yaitu mengumpulkan semua informasi yang relevan. Terus yang selanjutnya, analisis, perhitungan secara statistik atau menjelaskan analisis dari informasi yang telah dikumpulkan. Hal ini mencakup yaitu menentukan standar atau kriteria dari kurikulum. Yang kedua, menentukan pengaruh yang potensial dari kurikulum. Dan
Langkah yang selanjutnya yaitu laporan, yaitu langkah terakhir yang meliputi interpretasi dari analisis dan keadaan serta rekomendasi yang disebarkan. Hal ini mencakup: 1. Menginterpretasi informasi yang telah dianalisis. Yang kedua, mengajukan cara untuk membuat rekomendasi. Yang ketiga, menyebarkan informasi kepada audiens. Selanjutnya, strategi evaluasi kurikulum. Yang pertama ada evaluasi kebutuhan dan feasibility. Evaluasi kebutuhan dan feasibility ini dapat dilakukan oleh organisasi atau administrator tingkat pelaksana, dan prosedur yang dilakukan diantaranya yaitu merumuskan tipe dan jenis mata pelajaran atau program yang sekarang sedang disampaikan. Yang kedua, menetapkan program yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengenali masalah-masalah yang mendasari kebutuhan. Dan yang terakhir, menentukan bagaimana proyek akan dikembangkan guna berkontribusi pada sistem sekolah atau sekolah setempat. Selanjutnya, evaluasi masukan atau input. Evaluasi masukan atau input melibatkan para supervisor, konsultan, dan ahli mata pelajaran yang dapat merumuskan pemecahan masalah. Selanjutnya, evaluasi proses. Evaluasi proses yaitu sistem pengolahan informasi dalam upaya membuat keputusan yang berkenaan dengan ekspektasi, kontraksi, modifikasi, dan klarifikasi strategi pemecahan atau penyelesaian masalah. Dalam hal ini, staf perpustakaan memainkan peran yang sangat penting karena mereka secara langsung melakukan monitoring terhadap desain dan prosedur pelaksanaan program, serta memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan program. Selanjutnya, evaluasi produk. Evaluasi produk berkaitan dengan pengukuran hasil program dan kaitannya dengan tercapainya tujuan berbagai variabel yang diuji, bergantung pada tujuan, perubahan sikap, perbaikan kemampuan, dan perbaikan tingkat kehadiran. Selanjutnya, model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi model penelitian. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologis serta eksperimen lapangan. Tes psikologis atau tes psikometrik pada umumnya mempunyai dua bentuk, yaitu tes inteligensi yang ditujukan untuk mengukur kemampuan bawaan, serta tes hasil belajar yang mengukur perilaku skolastik. Eksperimen lapangan dalam pendidikan dimulai pada tahun 1990 dengan menggunakan metode yang biasa digunakan dalam penelitian botani pertanian. Para ahli botani pertanian mengadakan percobaan untuk mengetahui produktivitas bermacam-macam benih. Terus, model eksperimen dalam botani pertanian dapat digunakan dalam pendidikan. Anak dapat disamakan dengan benih. Sedang kurikulum serta berbagai fasilitas serta sistem sekolah dapat disamakan dengan tanah dan pemeliharaannya. Untuk mengetahui tingkat kesuburan benih atau anak serta hasil yang dicapai pada akhir program percobaan dapat digunakan tes, yaitu pre-test atau juga post-test. Comparative approach dalam evaluasi. Salah satu pendekatan dalam evaluasi yang menggunakan eksperimen lapangan adalah mengadakan perbandingan antara dua macam kelompok anak, umpamanya yang menggunakan dua metode belajar yang berbeda. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi dalam eksperimen tersebut. Yang pertama, kesulitan administratif. Sedikit sekali sekolah yang bersedia dijadikan sekolah eksperimen. Yang kedua, masalah teknis dan logis, yaitu kesulitan menciptakan kondisi kelas yang sama untuk kelompok-kelompok yang diuji. Ketiga, sukar untuk mencampurkan guru-guru mengajar pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Pengaruh guru-guru tersebut sukar dikontrol. Selanjutnya, evaluasi model objektif. Model objektif atau model tujuan berasal dari Amerika Serikat. Perbedaan model objektif dengan model komparatif adalah dalam dua hal. Yang pertama, dalam model objektif,
Evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Kedua, kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan seperangkat objektif atau tujuan khusus. Pendekatan inilah yang digunakan oleh Ralph Tyler pada tahun 1930 dalam menyusun tes dengan titik tolak pada perumusan tujuan tes. Sebagai asal mula pendekatan sistem pada tahun 1950-an, Benjamin S. Bloom dengan kawan-kawannya menyusun klasifikasi sistem tujuan yang meliputi daerah-daerah belajar. Mereka membagi proses mental yang berhubungan dengan belajar tersebut dalam 6 kategori, yaitu knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluation. Mereka membagi lagi tujuan-tujuan tersebut pada sub-tujuan yang lebih khusus. Dasar-dasar teori Tyler dan Bloom menjadi prinsip sentral dalam berbagai rancangan kurikulum dan mencapai puncaknya dalam sistem belajar berprogram dan sistem instruksional. Sistem pengajaran yang terkenal adalah IP, Individually Prescribed Instruction, suatu program yang dikembangkan oleh Learning Research and Development Center Universitas Pittsburgh. Dalam IP, anak mengikuti kurikulum yang memiliki 7 unsur. Yang pertama, tujuan pengajaran yang disusun dalam daerah-daerah, tingkat-tingkat, dan unit-unit. 2. Suatu prosedur program testing. 3. Pedoman prosedur penulisan. 4. Materi dan alat-alat pengajaran. 5. Kegiatan guru dalam kelas. 6. Kegiatan murid dalam kelas. Yang terakhir, 7. Prosedur pengelolaan kelas. Tes untuk mengukur prestasi belajar anak merupakan bagian integral dari kurikulum. Tiap butir tes berkenaan dengan keterampilan, unit, atau tingkat tertentu dari tujuan khusus. Selanjutnya, model campuran multivariasi. Evaluasi model perbandingan atau comparative approach dan model Tyler dan Bloom melahirkan model evaluasi campuran multivariasi, yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Strategi ini memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dan masing-masing kurikulum. Langkah-langkah model multivariasi adalah sebagai berikut. 1. Mencari sekolah yang berniat untuk dievaluasi. 2. Pelaksanaan program. Bila tidak ada pencampuran sekolah, tekanannya pada partisipasi yang optimal. 3. Sementara tim menyusun tujuan yang meliputi semua tujuan dari pengajaran, umpamanya dengan metode global dan metode unsur, dapat disiapkan tes tambahan. Beberapa kesulitan dihadapi dalam model campuran multivariasi ini. Kesulitan pertama adalah diharapkan memberikan tes statistik yang signifikan. Maka untuk itu diperlukan 100 kelas dengan 10 pengukuran. Dan ini lebih memungkinkan daripada 10 kelas dengan 10 pengukuran. Jadi, model multivariasi ini lebih sesuai bagi evaluasi kurikulum skala besar. Kesulitan kedua adalah terlalu banyaknya variabel yang perlu dihitung pada suatu saat. Kemampuan komputer hanya sampai 40 variabel, sedangkan dengan model ini dapat dikumpulkan 300 variabel. Kesulitan ketiga model multivariasi telah mengurangi masalah kontrol berkenaan dengan eksperimen lapangan, tetapi tetap menghadapi masalah-masalah pembandingan. Selanjutnya, model-model evaluasi kurikulum tersebut berkembang dan digunakan untuk mengevaluasi model suatu pendekatan kurikulum tertentu. Model perbandingan lebih sesuai untuk mengevaluasi pengembangan kurikulum yang menekankan isi. Model tujuan lebih sesuai digunakan dalam pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan tujuan. Model campuran dapat digunakan untuk mengevaluasi baik kurikulum yang menekankan isi, tujuan maupun situasi. Itulah pembahasan tentang evaluasi kurikulum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.